jawab dulu pertanyaan dari Pak Haji Silahuddin sama Pak Renaldi ya. Pertanyaannya langsung saja ke inti pertanyaan. Nomor 1, apakah fungsi imsak hanya berlaku pada bulan Ramadan saja? Jadi imsak itu bahasa sederhananya, jadi sifatnya fungsional saja. Memang pas pertanyaannya Pak Haji, ini fungsi. Jadi gunanya waktu imsak itu bukan berkaitan dengan syarat rukun puasa, tidak terkait dengan sunnah-sunnah saum, tidak. Tapi dia terkait dengan kebutuhan fungsional. Fungsinya adalah untuk ihtiyat. Ihtiyat itu adalah waktu hati-hati. Karena begini, mengapa dibuat baik, mengapa ini dipakai? Karena itu bermanfaat sebetulnya. Bermanfaat untuk kita. Karena kalau ketika waktu subuh sudah masuk, apalagi zaman dulu ya Pak, tidak punya jadwal imsakian, schedule sholat itu tidak ada. Kadang-kadang zaman modern juga kalau schedule-nya benar, jamnya ya nggak benar, kan bahaya juga kan? Karena orang dulu menentukan waktu sholat subuh itu adalah ketika terbit fajar. Kadang-kadang kita sangka fajar belum terbit, ternyata mendung, pantesan gelap kan? Maka tidak tampak. Nah, hal-hal yang semacam ini sebetulnya yang menyebabkan ada beberapa kecelakaan. Ketika sudah masuk waktu subuh, orang kok masih makan minum, maka puasanya hari itu wajib diqadha. Walaupun dia tetap wajib puasa, nggak boleh makan minum hari itu. Misalnya adzan subuh nih, kita makan minum, kita lanjutkan, maka puasa hari itu wajib diqadha. Walaupun hari itu juga dia nggak boleh, udah kado tadi, dalam lanta aja seharian makan minum, tetap tidak boleh. Maka dia dianggap makan minum secara sengaja di siang hari pada bulan Ramadan, dan itu berdosa. Kecuali bagi orang yang memang haid, karena dia haram berpuasa. Nah ini kan kita makan minum tidak boleh, tapi puasa kita menjadi wajib diqadha. Dikarenakan sudah masuk waktunya berpuasa, tapi kita masih makan dan minum. Maka untuk mensiasati, antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan sedemikian rupa, maka dibuatlah waktu imsak sebagai waktu ihtiyat. Waktu imsak ini pakai perkiraan kalau zaman dahulu, karena ngambil ke hadis Nabi juga, bukan sesuatu yang langsung diputuskan. Nabi itu menyudahi makan minumnya, dari selesai makan minum itu sekira-kira 50 ayat bacaan Al-Quran lalu adzan subuh. Dibuat begitu, dan sekira-kira 50 ayat bacaan Al-Quran sebelum adzan subuh. Kalau kita mau pakai ayat-ayat yang proporsional agak panjangan, sekira-kira 10 menit. Jadi berangkat dari hadis-hadis Nabi itu menghentikan makan minumnya sekira-kira 50 ayat sebelum adzan subuh, maka ulama kemudian mulai mengambil ijtihad. Itulah mengapa Nabi menyebutkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Fungsinya begitu, karena ulama inilah yang kemudian menguatkan ajaran Nabi. Sesuatu yang belum sempat dibahas di masa Rasul, karena memang bukan hal yang prinsip betul, maka ulama yang menekankannya. Maka dibuatlah waktu imsak. Dan waktu imsak itu berlakunya bukan hanya untuk Ramadan, bagi siapapun yang mau berpuasa. Walaupun secara fikih kalau makan belum selesai, sirine imsak berbunyilah sirine kalau zaman dulu kan. Waktu imsak sudah menunjukkan kita masih boleh makan dan minum, menghabiskan kopi, menghabiskan nasi yang belum habis boleh, menghabiskan kolak sisaan berbuka masih boleh, ngudut masih boleh, masih setengah nih rokok isap dulu ya, akan ngebut tapi isapnya puas-puasin saja dulu. Tapi kita sudah ada kode nih, sudah ada kode. Berarti 10 menit dari imsak tadi sudah subuh. Hati-hati, jangan sampai bablas. Tapi begitu masuk fajar shadiq, waktu subuh sudah masuk, adzan subuh kumandang, kita eman sama rokok. Isapnya tinggal 5 isap lagi, kita isap saja, maka batal puasanya. Jadi karena sebab itulah dibuat waktu imsak sebagai upaya untuk hati-hati.
Jadi kalau makan minum masih tanggung Pak, selesaikan dulu walaupun sudah imsak. Walaupun makannya tidak bisa santai lagi kan, ngunyahnya nggak bisa 32 kali lagi. Ini ngunyahnya gajum-gajum dikit telan, gajum dikit telan gitu. Yang penting perut kita terisi. Itu pertanyaan pertama. Masuk ke pertanyaan kedua. Yang kedua, berapakah sesungguhnya istri Nabi Muhammad SAW? Ini memang materi pertanyaannya kebetulan Pak, karena materi maulid ibu-ibu sore tadi permintaannya tentang istri Nabi. Kayaknya Haji Salahuddin itu matching sama ibu-ibu kayaknya. Apa namanya, istrinya ada, kok matching pikir saja. Saya sih nggak hafal istri-istri Nabi itu soalnya Pak, nggak hafal. Tapi jadi gara-gara kebutuhan materi maulid, kan baca kitab Sirah Nabawiyah ini kita. Mesti kita baca ya tak tulis kan begitu. Jadi karena itulah kelemahan kita, ngaku umat Nabi tapi nggak hafal siapa istrinya, siapa anak-anaknya gitu ya. Sunah-sunahnya saja banyak nggak hafal gitu kan. Boro-boro mengamalkan. Gitu. Makanya kita ini harus mengakui kita ini umat yang tidak sempurna. Jadi nggak ada orang yang bisa mengklaim dia mudah banget, itu nggak ada sebetulnya. Tapi berusaha ngikutin sunnah, iya. Ada sunnah Nabi yang nggak bisa kita ikuti kan? Nabi milih miskin daripada kaya. Nah, saya mau tahu kalau ada di sini yang milih melarat daripada kaya. Enggak ada, saya aja nggak berani tuh milih melarat, milih miskin. Miskin dalam artian hidup sederhana. Walaupun kaya kan relatif kan? Kaya itu relatif. Hidup dengan tidak bergelimang harta. Oh Nabi pernah 3 hari nggak makan. 3 hari nggak makan, bukan sengaja nggak makan, nggak punya gandum yang untuk dimakan. Sampai perutnya diganjel dengan batu. Makanya dari penelitian ternyata energi elektromagnetik yang ada di batu itu memang bisa menjadi energi. Makanya kalau kita sedang kelaparan, Pak, nggak ada yang belum ada yang dimakan, ambil batu aja, diganjel di perut, biar nggak kena mah. Atau orang yang biasa kena mah, obatnya batu. Kalau dia puasa Ramadan biar full, mahnya nggak kumat, ganjel di batu di perut kita. 1 butir, 2 butir atau 3 butir batu diganjel di perut kita. Batu yang bulat-bulat, jangan yang lancip di bekas, diganjel di perut. Nah dia mau menghasilkan energi. Dan insya Allah batu itu mengondisikan perut kita agar tidak kumat mahnya, gas asam lambung dan lain sebagainya. Saya balik ke pertanyaan, ada berapa sebenarnya istri Nabi? Ulama menuliskan dalam berbagai macam riwayat itu ada 13 jumlah istri Nabi. 13 jumlah istri Nabi. Cuman hanya 1 istri Nabi yang tidak dimani, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Ummul Mukminin Khadijah adalah istri Nabi yang tidak dimani sampai wafat sedemikian rupa, karena Nabi bersumpah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya Pak Ustaz Wagino ingat aja, ini kan istri pertama, nggak boleh kawin kalau nggak meninggal. Tapi kalau istri mati duluan baru Pak Wagino minta cariin sama saya, tak cariin Pak, gampang buat. Kalau itu sudah Nabi kan begitu, nggak boleh kawin lagi selama istri pertama masih hidup. Nah istri kedua Nabi Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah itu ada riwayat menyebutkan dinikahi Nabi umurnya sudah 55 tahun. Ada yang menyebutkan 60 tahun. Nabi nikah sama nenek-nenek. Makanya Ustaz Faizun kalau pengen kawin lagi ikut sunnah ya cari 60 tahun. Nenek-nenek, waduh. Mogok ya kita. Subhanallah. Terus kemudian yang berikutnya yang ketiga istri Nabi itu Aisyah binti Abu Bakar. Ya Aisyah binti Abu Bakar. Nah inilah istri Nabi yang gadis satu-satunya. Dan itulah yang dimana malah yang banyak. Jadi Aisyah itu masih gadis, masih kecil waktu dinikahi Nabi. Ada riwayat yang menyebutkan 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Ya kita anggap 7 tahun angka ganjil. Karena 7 tahun itu belum dianggap balik menurut syariat Islam, maka belum bisa digauli, masih dititipkan ke orang tua. Nah, baru balik menurut syariat Islam, wanita yang sudah balik kalau dia datang bulan di usia minimal 9 tahun. Jadi kalau usia 8 tahun datang bulan tidak dianggap balik, dianggap penyakit haidnya, istihadah. Dikatakan haid kalau dia sudah berumur 9 tahun. Begitu ketetapannya.
Nah, jangan pakai perspektif Arab atau Arab gitu ya, Eropa Barat zaman keblinger ini Pak. Orang Barat ngomong apa? Muhammad menikahi anak kecil, terus mereka menistakan. Tapi mereka itu mengabaikan konteks histori. Ya baru abad 21 ini kan orang nggak boleh lagi nikahin anak kecil. Ya abad nenek moyang kita, ya masih abad kita lah, zaman Pak Karno, zaman Belanda, Jepang kan nikah anak kecil biasa. Apalagi zaman itu nggak ada orang sekolah kan. Nenek-nenek mbah-mbah zaman itu 9 tahun nikah udah biasa di kampung itu. Bukan hanya Indonesia, semua bangsa. Bukan cuma Arab, Eropa ya begitu, Amerika ya begitu, di Cina ya begitu. Kok merasa tumben gitu, kalau sudah ribuan tahun lama, kayak dihitung dari Yesus saja kan, Nabi Isa 2000 tahun misalnya, dihitung dari Nabi Adam, udah puluhan ribu tahun lamanya, kok baru tumben sekarang? Sudah biasa. Jadi secara histori dan secara konteks emang sudah biasa yang kayak gitu, dan bukan aib, bukan sesuatu yang memalukan. Dan Aisyah waktu itu diambil oleh Nabi di usia 9 tahun dan digauli. Istri Nabi yang dapat julukan yang Umairah ya, yang kemerah-merahan. Dan Aisyah ini istri Nabi yang paling cerdas dan hafalan hadis paling banyak. Makanya bapak-bapak kalau baca buku aja kan, baca kitab hadis pasti dari Aisyah. Jadi alimah, ulama perempuan di kalangan sahabat Nabi ya, Aisyah ummul mukminin. Karena begini, Nabi menikahi Aisyah karena takdir, perintah Allah. 3 malam berturut-turut menikahi Aisyah mimpinya. Apa ini takdir kata Nabi? Habis ngomong begitu, turun malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk menikahi putri Abu Bakar. Dalam mimpi dikasih sinyal, siapa putri Abu Bakar? Begitu dibuka kain, yang muncul adalah muka Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Makanya ketika Nabi wafat, Aisyah masih berumur 17 tahun. Masih 17 tahun. Jadi Aisyah itu tugasnya mengingat sunnah-sunnah Nabi berkaitan dengan hukum-hukum rumah tangga dan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat, Hafsah binti Umar. Saya percepat saja. Hafsah binti Umar. Nanti ada versi penjelasan profil isi Nabi di video yang lain. Hafsah binti Umar. Jadi Nabi itu punya mertua, Abu Bakar mertua, Umar bin Khattab juga mertua. Hafsah ini dinikahi Nabi gara-gara suaminya wafat meninggal dunia. Jadi mati syahid. Umar bersedih sekali. Umar bersedih. Lantas kemudian Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan. Karena Utsman waktu itu duda. Kata Utsman, saya belum pengen kawin lagi. Kecewalah Umar. Ditawarkan sama Abu Bakar, mau nggak menikahi anak gadis saya? Jadi zaman dahulu Pak, sampai abad-abad mau ke kita ini, yang nikahkan anak perempuan itu ya bapaknya, bukan nyari sendiri. Mulai anak gadisnya sendiri sejak Siti Nurbaya ngeberontak gitu. Sejak Siti Nurbaya ngeberontak, barulah anak gadis cari sendiri. Tapi kan masalah nyarinya. Udah pacaran, diobok-obok, tak jadi nikah. Ini yang jadi masalah. Jadi barulah. Jadi jangan seakan-akan tumben banget gitu perasaan orang tua mencarikan jodoh buat anak gadisnya. Itu sudah berlaku ribuan tahun lamanya. Ditawarkan ke Abu Bakar, Abu Bakar diam aja, ngambeklah Umar. Maka Umar mengadu kepada Rasul, ya Rasul, Utsman begitu. Katanya nggak mau nikah, belum mau nikah. Abu Bakar ngomong enggak, ngomong iya juga enggak. Kesel saya. Apa jawab Nabi? Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan Hafsah akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Senang Umar. Mulai dia bertanya-tanya siapakah gerangan. Ternyata Nabi ibarat orang sekarang ngeprank. Ternyata laki-laki yang lebih hebat dari Abu Bakar dan Utsman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuhlah kesedihannya Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Jadi sedemikian rupa. Hafsah. Yang kelima, Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini juga masih ipar sepupu Nabi. Jadi istri adik sepupu Nabi. Jadi adik sepupu Nabi Abdullah bin Jahsy meninggal dunia, dia menjanda, kemudian dinikah oleh Nabi. Karena orang Arab itu kalau dia menjanda nggak ada yang menafkahi, nggak bisa cari duit sendiri. Sekarang ya janda banyak PNS kan, laki-laki yang ngejar malah kan. Oh PNS tuh PNS aja terus. Yang keenam Ummu Salamah. Ummu Salamah bekas atau jandanya Abu Salamah. Ini wanita yang paling cerdas juga dan sering membantu Nabi dalam
menata strategi tempur musyawarah dan sangat sayang kepada cucu-cucu Rasulullah SAW. Dan perlu saya ingatkan, Nabi hanya mendapatkan cucu atau anak-anak yang hidup hanya dari Khadijah saja, dan tidak dari yang lain-lainnya. Selanjutnya Zainab binti Jahsy. Nah, Zainab ini adalah adiknya Abdullah bin Jahsy. Jadi iparnya Zainab, sama-sama Zainab. Jadi mantan istrinya Abdullah bin Jahsy sama adik kandungnya Abdullah bin Jahsy itu dinikahi oleh Nabi. Status Zainab binti Jahsy ini adalah adik sepupunya Nabi. Ini nikah sama sepupu itu boleh, sah halal. Zainab binti Jahsy dan juga sama dengan ayu iparnya. Beliau berdua ini adalah orang yang sangat dermawan sampai selalu membagikan hartanya untuk fakir miskin. Bahkan diberi gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Yang ke-8 Juwairiyah binti Haris. Ini adalah wanita Yahudi dari Bani Musthalib. Bani Musthalib ini adalah suku yang kalah perang, tapi Yahudi semua. Dan mereka jadi budak semua. Strateginya menikahi Juwairiyah agar dimerdekakan. Maka semua budak-budak dari Bani Musthalib dimerdekakan semua. Strategi memerdekakan budak. Ya, jadi Ummul Mukminin itu wanita mulia. Yang rambutan Pak yang menjadi bini Nabi mah. Jangan kan bini Nabi jadi bini Ustaz aja orang pengen. Surprise ya. Kepedean. Subhanallah. Selanjutnya yang ke-9 Ummu Habibah. Ummu Habibah ini sepupunya Utsman bin Affan. Jadi Nabi coba menggait Bani Umayyah biar dekat, karena Bani Umayyah kan apa ya, darah birunya kafir Quraisy ya. Selanjutnya Sofiyah binti Huyai. Ini adalah anak pimpinan Yahudi dari Bani Nadir. Pimpinan Yahudi, Huyai, pimpinan Yahudi, anaknya dinikah. Ya mau nggak mau Pak, suku berwibawanya ini masuk Islam semua. Nah, strategi yang sedemikian rupa. Sofiyah ini adalah salah satu istri Nabi yang juga tak kalah cantiknya. Sampai ada syair yang menggambarkan jamilatun min ba'id, malihatun min qarib. Dari jauh tampak cantik sekali, dari dekat tampak manis. Jadi ibu-ibu kadang-kadang dari jauh cantik, dari dekat demok ya Pak. Apalagi melihatnya di Facebook sama di profil WA, cantik bener. Begitu dekat demok begini. Maaf, gak ada ibu-ibu kan apa-apa. Yang ke-11 Maria Al-Qibtiyah. Nah ini yang beragama Kristen, istri Nabi yang tadinya beragama Kristen. Tapi ada berkahnya Nabi menikah sama Maria, dia masuk Islam. Kan dari Mesir. Mesir yang tadinya mayoritas beragama Kristen, akhirnya menjadi mayoritas beragama Islam. Jadi agama asli Mesir itu adalah Kristen. Jadi jika bapaknya Nabi menikahi Maria Al-Qibtiyah, maka pada masuk Islam sampai diangkatlah Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Sampai segitunya. Selanjutnya yang ke-12 istri Nabi itu Raihanah binti Zaid. Ini budak Bani Quraidah. Gara-gara Nabi menikahi Raihanah, maka semua budak-budak dari Bani Quraidah dimerdekakan. Mulia sekali. Yang ke-13 yang terakhir Maimunah binti Al-Haris. Ini adalah istri Nabi yang pendeta, kayak Cut Mulia, kayak Cut Nyadim, ikut perang, hebat. Ya, bapak-bapak kalau pengen punya anak kasih namain Maimunah. Tapi istrinya udah tua Pak, mungkin punya anak lagi. Kalau kayak gitu masih lah mungkin ya. Kalau saya masih mungkin. Maimunah binti Al-Haris. Jadi 13 istri Nabi yang punya anak hidup cuma Khadijah binti Khuwailid. Ya, di sini juga ditanyakan anak-anak Nabi ya Pak. Anak Nabi dari Khadijah itu Qasim, Abdullah meninggal. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Utsman bin Affan. Setelah istrinya meninggal dunia, Ruqayyah, maka beliau turun derajat. Makanya dia nggak mau menikah sama anaknya Abu Bakar. Dia turun derajat menikahi Ummu Kulsum. Jadi Nabi itu punya anak dua perempuan, dua-duanya nikah sama Utsman bin Affan. Utsman itu menantu Nabi. Baru kemudian Zainab dan Fatimah. Fatimah yang dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karamallahu wajhahu. Nah, disitulah ada rumus Pak. Mengapa kita nggak boleh mengharamkan poligami, tapi boleh menolak poligami. Tidak boleh mengharamkan poligami, tapi boleh menolak poligami. Karena waktu Ali minta izin mau nikah lagi, kata Nabi, ceraikan dulu Fatimah anak. Lo ngapain ya Rasul? Poligami kan gak haram. Iya gak haram poligami. Tapi aku takut gara-gara engkau menikah lagi, engkau akan menyakiti Fatimah. Maka daripada engkau menyakiti hatinya, ceraikan dulu dia, kamu nikah lagi.
nanti Fatimah akan aku nikahkan sama orang lain. Tak sama Pak Wagino lah, mana ya? Nikah sama yang lain, banyak yang mau jadi mantu nanti banyak. Nah artinya begini, kita boleh menolak poligami, menolak di poligami anak gadisnya, di poligami boleh anak perempuannya, atau ibu-ibu istri Pak menolak poligami boleh, tapi nggak boleh mengharamkan. Dan poligami juga terkait dengan faktor histori. Ini harus saya kasih tahu faktor sejarah. Poligami itu baru tabu, banyak orang nggak suka. Zaman Pak Harto ke sini. Zaman Pak Harto ke sini. Jadi ribuan tahun lamanya sejak zaman Nabi terdahulu. Ya, Nabi Sulaiman aja 1000 loh bininya. Mana ada bini yang punya bini satu? Gak ada, cuma Nabi Adam. Nabi Adam. Jadi bapak-bapak kalau punya bini satu, ya kita keturunan Nabi Adam berarti ya. Punya bini satu turun Nabi Adam. Dia nggak punya bini, ya nggak punya istri, ya Nabi Isa alaihissalam. Soalnya itu banyak istri semua. Bahkan Nabi Sulaiman itu katanya digilir cuma dalam satu malam. Gagahnya 1000 istri. Jadi banyak istri itu bukan budaya Islam, bukan budaya umat manusia. Bangsa Eropa ya banyak istri. Coba bacalah tentang sejarah raja-raja Eropa, banyak istri. Apalagi India. Sekarang Raja Mughal punya siapa namanya? Taj Mahal itu kan, punya istri yang beragama Hindu itu. Biasa. Raja-raja Persia, raja-raja Romawi, bukan hanya raja orang kaya bangsa ini, yang penting siapa menafkahi. Kalau melarang dengan banyak istri, siapa yang mempanggil kan? Itu artinya sudah budaya. Sampai zaman kakek saya, akak saya itu Pak, tua semua istrinya. Akak saya itu tua semua istrinya. Unggang saya dari ibu dua. Ron ini satu beda kakek malah sama saya, tapi satu nenek gitu. Yang lain ada yang satu nenek beda kakek, yang satu kakek beda nenek. Udah biasa. Yang menjadi orang tua kita kan punya istri dua tinggal serumah itu biasa. Nah sejak zaman Pak Harto kan Orde Baru anti betul sama poligami gitu kan. Ya, Pak Karno juga banyak istri. Orang zaman Pak Karno bangga punya suami. Pak Karno itu bangga, seneng banget malah. Saya malah ngayal seandainya saya hidup zaman Pak Harto gitu ya. Guyon Pak, guyon. Hidup zaman sekarang jangan jadi pantangan. Jadi sedemikian rupa. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, poligami bukan sesuatu yang terlarang dalam Islam, tapi boleh ditolak. Buktinya Nabi menolak Imam Ali menikah lagi untuk mempoligami Fatimah. Jadi ingat para lelaki, daripada kawin lagi, jagalah perasaan istri. Buat menghibur ibu-ibu yang lihat YouTube nanti ya. Baik, selanjutnya berapakah anak Nabi Muhammad dari masing-masing istrinya? Ya, dari Khadijah itu 6 anak, 2 meninggal. Dari Aisyah katanya Nabi sempat punya anak laki-laki, tapi meninggal dunia. Jadi kemudian yang berikutnya dari Maryah Al-Qibtiyah punya anak laki-laki, Ibrahim pun meninggal. Cuma itu saja. Jadi anak Nabi itu yang punya durian hanya dari Khadijah saja. Yang punya keturunan yang sekarang kita sebut Syarifah, Sayyid, kaum Alawi atau Habaib ya. Habib-habib yang kita sebut sekarang ini dari keturunan Khadijah. Dan rata-rata yang dihafal orang itu bukan yang dari Utsman, tapi justru yang dihafal orang itu dari Hasan Husain saja gitu. Padahal kan masih banyak juga dari jalur yang lain. Ya, kayak di Indonesia ini banyak, bahkan memang beliau-beliau dulu hijrah ke Indonesia, termasuk ya Habib Syekh, Habib Lutfi ya. Kemudian Habib Jindan, Habib Rizik ya, Habib Said Akhil Sirot. Kadang-kadang begitu, nggak boleh menghina Habib Rizik karena keturunan Nabi, tapi dia menghina Said Akhil Sirot. Itu juga Habib. Mengapa? Itu Habib juga keturunan Nabi. Kalau nggak boleh dihina satu, semuanya nggak boleh dihina. Sedemikian rupa. Tapi saya kasih tahu, Habib itu nasabnya mulia, tapi nggak maksum. Dia tetap manusia yang juga bisa berbuat salah. Jangan mentang-mentang nasabnya mulia, yang salah kita benarkan juga nggak boleh. Salah tetap katakan salah. Fatimah kalau mencuri kepotong tangannya, katakan. Artinya nggak maksum keturunan Nabi. Yang maksum cuma Nabi aja. Terus sebabnya mengapa Nabi nggak boleh punya anak laki-laki? Punya tapi meninggal. Qasim, Abdullah, sama Ibrahim. Mengapa Nabi nggak boleh punya anak laki-laki? Karena jangankan budaya Arab, budaya kita saja Sumatera, nasabnya dia anak laki. Ah, waris bapaknya, saya punya anak laki, apa kata orang? Gantiin Pak Parman nih. Orang udah bikin ke sana. Makanya kalau Nabi punya anak laki-laki, bakal jadi Nabi. Takut disakralkan. Makanya Nabi nggak diperbolehkan punya anak laki-laki. Maka Muhammadun
aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapak seorang laki-laki di antara kalian. Itu maksudnya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, benarkah Nabi pernah menceraikan salah satu istrinya? 3 malahan Pak. Jadi kalau melihat Ustaz bercerai juga jangan Ustaz aja bercerai, nggak cocok ceramahnya. Umpamanya Pak, jangan, kita nggak tahu sebabnya apa. Nabi juga menceraikan 3 orang istrinya. Walaupun riwayat mengatakan ketiga-tiganya belum pernah digauli oleh Nabi. Tapi ada riwayat mengatakan 2 belum pernah digauli, 1 sudah pernah digauli. Jadi Aliyah binti Tibyan dicerai oleh Nabi. Kemudian Umaymah binti Nu'man Al-Jawziyah dan Amrah binti Yazid. 3 istri Nabi yang diceraikan. Mungkin ini juga terkait Nabi pernah diracun, Pak. Nabi pernah diracun. Tapi riwayat itu disembunyikan. Jadi kita sulit membuktikan sahih atau tidaknya. Dan yang menaruh racun itu adalah salah satu istri. Makanya mungkin ini terkait dengan salah satu istri Nabi yang diceraikan. Kemungkinan besar sedemikian, Pak. Jadi kemungkinan besar, wallahu a'lam bishawab. Makanya sahabat tidak mengembangkan kasus ini dan tidak suka membahasnya, khawatir terjadi fitnah. Itu maksudnya. Tapi yakinlah Nabi tidak pernah mengikuti hawa nafsu itu semua. Makanya Umaymah itu belum disentuh, sudah diceraikan. Termasuk Amrah belum disentuh tapi sudah diceraikan. Ada sesuatu dan lain hal yang terjadi yang demi menjaga kehormatan mereka, Nabi tidak mengungkapkan. Begitu. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya, benarkah banyak nih pertanyaannya? Gak apa-apa, biar siap juga saja. Benarkah Nabi Musa pernah berguru dengan Nabi Khidir? Ya, itu dari Quran, di surah Al-Kahfi. Di hadis-hadis Sahih Bukhari malah Nabi Khidir itu ada, bukan mitos. Nabi Khidir itu bukan mitos, tapi benar-benar ada sebagai nabinya Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang dia enggak umum. Karena cikal bakalnya begini kan, di dalam Quran kan begitu. Kalau kita baca historinya itu, Nabi Musa itu ditanya siapa orang yang paling pintar? Saya, Nabi Musa. Allah tegur, kamu nggak boleh ngomong begitu. Akhirnya ngomongnya Allahu a'lam. Yang paling tahu hanya Allah, yang paling pintar ya Allah, bukan lo Musa. Bahkan selevel kamu ada yang lebih pintar dari kamu. Nah siapa ya Allah? Karena Nabi Musa diperintahkan mencari pertemuan 2 laut. Mungkin bahar yang cerah, 2 laut kan. Yang laut bertemu itu, bertemu berlayar, di mana tempat kemudian ikan hilang, disitulah engkau akan menemukan orang. Maka bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian dia berguru sama Nabi Khidir dalam perjalanan. Tapi kata Nabi Khidir, kamu nggak boleh protes dengan apa yang aku lakukan. Pertama, Nabi Khidir menjebol kapal. Nabi Musa protes, kalau kamu jebol nanti orangnya tenggelam. Kan udah tak omongin, kamu jangan protes. Katanya mau belajar sama saya. Kalau kamu protes sudah, kamu nggak usah berguru sama saya, kata Nabi Khidir. Kemudian yang berikutnya, Nabi Khidir mendirikan rumah yang hampir roboh. Diupah enggak apa yang kita dirikan, kata Nabi Musa. Minta upah, enggak usah. Apalagi penduduk kota itu mencaci maki dia. Udah enggak diupah, kita dicaci maki orang, kata Nabi Musa. Kan sudah tahu, mau jangan protes. Naik puncaknya itu Nabi Khidir ngebunuh anak kecil. Ini kan maksiat besar, kata Nabi Musa. Kenapa kamu bunuh anak kecil? Sudah, habis ini kamu enggak usah bareng saya lagi. Karena sudah 3 kali protes kepada Nabi Khidir. Nah, baru Nabi Musa dikasih tahu mengapa Nabi Khidir membolongi kapal. Karena Raja Zalim itu akan merampas semua kapal-kapal armada milik masyarakat. Maka dibolongilah, karena kapal itu milik orang miskin untuk mencari ikan, biar tidak diambil oleh tuan raja. Tuh hikmah. Saya Allah kasih tahu apa yang belum kamu ketahui, kata Nabi Khidir. Saya Allah kasih tahu tentang rahasia sesuatu yang belum terjadi. Kamu nggak tahu kan? Saya sudah dikasih tahu Allah dulu. Kemudian yang kedua, mengapa saya membunuh anak kecil? Karena anak kecil itu kalau dia gede, dialah yang akan menjerumuskan orang tuanya ke dalam neraka.
maka mending bunuh aja sekarang, biar Allah kasih orang tuanya pengganti anak yang soleh berbakti sama orang tua. Allah. Ketika apa kamu merubuhin ngebagusin rumah yang dirubuh, rumah itu milik dua anak yang dia masih yatim, bapaknya juga orang soleh. Anak itu nggak tahu kalau di dalam rumah itu ada harta karun simpanan. Aku bangun dari rumah itu biar rumah itu tegak sampai dua anak itu dewasa, sampai mereka mendapatkan petunjuk. Ada harta karun di sana yang harus mereka manfaatkan. Aku Allah beritahu apa yang tidak kamu ketahui, berarti aku lebih pintar dari kamu, kata Nabi Khidir. Dan ulama, sebagian besar ulama menyepakati Pak, Nabi Khidir masih ada sampai sekarang. Itu tidak mitos, Quran yang jelas, yang Nabi ada Nabi Khidir itu. Ada ulama yang mengatakan Nabi Khidir itu di laut, jadi mukimnya di laut Nabi Khidir itu. Kemudian ada satu lagi Nabi namanya Nabi Ilyas, kalau tidak salah itu mungkin di hutan-hutan. Makanya kalau kita tersesat ada bencana di laut, berdoa sama Allah. Nanti Nabi Khidir nolong kita. Percaya? Nabi Khidir nolong kita. Kalau kita tersesat di hutan, berlindung sama Allah. Nanti Nabi Ilyas yang akan menolong kita. Itu bukan mitos, memang benar-benar ada. Tapi dia bukan Rasul, karena tidak menyampaikan risalah. Dia Nabi saja. Orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak tahu tuh jenis malaikat apa jenis manusia, wallahu a'lam. Cuman tampilnya sebagai jenis manusia. Makanya kita ini kalau lihat orang-orang yang agak aneh itu juga jangan sempat menyimpulkan Pak. Apalagi ulama itu kan ada 3 level kan. Nabi menyebutkan ulama itu ada ulama, ada hukama, ada kubaro. Yang biasa-biasa itu ulama. Apalagi level kayak kita ini bukan ulama lah, cuman mubalik saja, cuman penyampai. Sudah selevel ulama saja sudah hebat. Di atas level ulama ada hukama, ahli hikmah. Di atas ulama itu ada kubaro yang gede lagi. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menangkap maksudnya. Saya ambil contoh sederhana. Saya yakin betul Gus Dur itu punya level tertentu yang di atas ulama menurut saya. Ini pendapat pribadi saya, di atas ulama. Karena apa? Ada perbuatan dia yang tampak nyeleneh, tapi baru bisa dipahami kemudian. Dia ngebela Papua, tapi di Papua hikmahnya Islam berkembang selama di situ ada foto Gus Dur, pasti OPM tidak akan menghancurkan, nggak akan dibunuh sama OPM. Bahkan hikmah. Orang ribut mengapa Gus Dur meresmikan agama Konghucu. Padahal kan dia meresmikan agama Konghucu saja tidak merugikan umat Islam, tapi ribut orang. Tapi sampai hari ini orang-orang Chinese menganggap Gus Dur adalah pahlawan bagi mereka. Maka kalau Imlek mereka pajang tuh foto Gus Dur. Tapi dengan sebab itu banyak orang Chinese masuk Islam. Sampai sedemikian itu. Banyak yang menerima hidayah. Jadi ada kerja ulama Pak yang kayaknya nggak bisa diterima oleh mayoritas orang. Tapi manfaatnya bukan untuk jangka pendek, tapi manfaatnya untuk jangka panjang. Bagaimana kemudian kayak lobby Yahya Khalil Stakuf ya, dia yang ke Israel kan, orang mencaci makinya di musuh Indonesia, tapi orang nggak terima kasih gara-gara lobby dia embargo terhadap warga Indonesia masuk ke Palestina dibuka. Coba orang yang tadinya nyaci maki berani nggak terima kasih sama dia, gengsi terima kasih. Ini kadang-kadang manusia itu begitu Pak. Makanya jangan mudah percaya dengan upaya mencaci maki ulama, itu jangan. Apalagi tindakan ulama itu kita belum tahu tujuannya apa. Jadi hanya kata media sosial saja. Hati-hati sekali. Karena banyak manfaat. Setelah masuk begini, ngapa di NU itu barisan jaga gereja? Orang banyak nyinyir kan? Karena targetnya bukan untuk orang Islam, bukan. Orang Islam apa? Barisan nggak jaga masjid. Kita Islam lagi kita ngapain? Barisan jaga masjid. Yang diganti gereja. Sampai tadi tahun 2000 yang Riyadi Priyanto itu kan? Priyanto lagi misa malam Natal. Ada bom di bawah kursi jemaat. Dia teriak ada bom, jemaat bubar, dia menyelamatkan bom itu, menyelamatkan jemaat dan dia meninggal syahid bersama ledakan bom tersebut. Apa kata orang Islam? Oh, ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Banyak orang Nasrani masuk Islam. Ini target kita tuh, target dakwah. Benar kalau kata siapa Habib Nurmagomedov, petinju UFC yang baru saja menang 31 kali main gak pernah kalah dan pensiun dengan rekor bersih gak pernah kalah dengan menang yang gemilang. Apa kata dia?
orang non-muslim tidak pernah membaca Quran dan tidak juga membaca hadis, tapi mereka melihat perilaku. Itu luar biasa. Makanya kemarin Pak, orang non-muslim yang habis kita pengajar di sini masuk Islam karena dia melihat perilaku kita. Nah besok hari Kamis ini ada lagi non-muslim Chinese masuk Islam Pak. Di rumah tadi dia udah baca konsultasi. Saya jelaskan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Gini Mbak, kalau Mbak nanti masuk Islam, kata saya, nggak perlu menjelek-jelekkan agama asal, nggak perlu. Nggak perlu menjelek-jelekkan agama Kristen, nggak perlu menjelek-jelekkan agama Katolik, karena Nabi melarang jangan hina Tuhan mereka, karena mereka akan menghina Tuhan juga. Jelas itu, nggak boleh menghina Tuhan agama lain. Oke, saya nggak setuju dengan mualaf masuk Islam tapi nyaci maki agama asal. Kita nggak perlu tanpa baik itu dengan menjelek-jelekkan orang lain. Buktikan saja Islam itu agama yang benar. Tunjukkan Islam kita yang kayak mana. Orang akan masuk Islam. Makanya Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri ketemu yang menghina Nabi, yang bikin karikatur Nabi itu. Kan salah satu masuk Islam gara-gara Habib Ali. Ketemu, dia tanya, mengapa Anda Tuhan tidak marah-marah pengen bunuh saya? Padahal saya menghina kakek Anda, menghina Nabi Anda. Apa kata Habib Ali? Karena kan Anda nggak tahu kemuliaan kakek saya kayak apa. Kalau kamu tahu siapa dia, mungkin kamu tidak akan pernah mau janji. Saya cuma minta izin memegang dadamu saja, agar ada kasih sayang di dadamu. Masuk Islam dapat hidayah. Itu pilihannya. Jadi bukan dibunuh. Mengapa orang berani mencaci? Karena dia belum tahu. Sama kayak pengemis Yahudi kan, tiap hari nyaci maki Nabi. Padahal Nabi yang paling dia makan tiap hari. Allahu Akbar. Makanya nggak usah takut Pak, kita ini orang Islam. Nabi itu bukan orang sembarangan, kekasih Allah. Jadi kalau orang mencaci maki Nabi, ya Allah lebih bagus, yakin dah. Dua pilihannya, disiksa atau Allah kasih hidayah. Ada dua umat mencaci maki Nabi, satu umat dapat hidayah, satu umat tidak dapat hidayah. Kan artinya begitu. Umat bin Khattab itu orang apa nyaci maki Nabinya? Semua kata-kata kotor keluar tentang Nabi, tapi dia dapat hidayah. Ujung-ujungnya jadi mertua Nabi juga pada akhirnya. Artinya sedemikian. Baik, nomor 5 ada. Satu lagi terakhir. Apa perbedaan Nabi sama Rasul? Apa perbedaan Nabi sama Rasul? Kalau Nabi ya tadi orang yang diberikan mukjizat oleh Allah kelebihan. Tapi kalau Rasul orang yang diangkat Nabi juga, tapi diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan risalah. Itu bedanya. Jadi kalau Nabi ya orang yang diangkat menjadi Nabi, kemuliaan karamah diberi dan bermanfaat dalam hal-hal tertentu. Tetapi kalau Rasul dia adalah Nabi juga, dapat mukjizat dan karamah, tetapi dia Allah perintahkan untuk menyampaikan risalah. Itulah bedanya. Baik, berikutnya yang terakhir pertanyaan dari Pak Renaldi. Saya ikut mau tanya. Boleh Pak, boleh ikut. Benarkah bila kita sedang membaca Al-Quran tiba-tiba ada yang mengajak bicara, terus kita kembali membaca Al-Quran harus kembali diiringi dengan ta'awud? Iya, terputus bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita selingi dengan bercakap-cakap, jadi dengan perkataan-percakapan, maka kita ketika mau mulai lagi, tidak bismillah lagi tidak apa-apa, tapi ta'awud tetap. Takut setan mendelik di sana. Jadi kita ini walaupun baca Al-Quran, Pak, setan tetap mendelik. Minimal menyimpangkan hati kita, menyimpangkan pikiran dan keikhlasan kita. Jadi begitu. Jadi disunahkan hukumnya idza qara'al Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi maka sampai-sampai Imam Syafi'i berfatwa setiap rakaat sebelum baca Fatihah disunahkan baca ta'awudz. Kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hambali dan Imam Hanafi, ta'awudznya di rakaat pertama saja. Kalau Imam Malik tidak pakai ta'awudz sama sekali. Baik, pertanyaan berikutnya sudah kelar. Satu pertanyaan lagi. Ya silakan Pak. Yang dianggap dan diwaruskan. Kita perasaan menyatakan bahwa di sholat apabila kita melakukan gerakan tiga itu batal sholat ini. Sebagai makmum, kita apakah setelah batal itu kalau kita melakukan gerakan tersebut, setelah batal saat pengulangan bisa kita mengulang pada saat itu juga atau di sholat yang lain? Oh gitu ya. Ya, ketika bergerak 3 kali berturut-turut Kan batal. batal sholat,
Jadi langsung ngulang saat itu juga. Jadi mengulangi takbiratul ihram. Tapi karena sudah tertinggal jadi masbuk statusnya. Jadi menyempurnakan rakaat. Kayak siapa tadi batal Pak? Ya, tadi yang batal itu habis batal kemudian berwudu, yang batal karena hadas ya, berwudu balik ke sholat lagi, kemudian melanjutkan kemudian masbuk. Tapi kalau batal karena bicara berkata-kata, batal karena tertawa, dan batal karena banyak bergerak, cukup mengulangi dari takbiratul ihram dan menyempurnakan rakaat. Itu termasuk mengayun Pak ya? Ya kalau 3 kali berturut-turut batal. 3 kali berturut-turut ngayun itu batal. Tertawa, lagi sholat ada yang ngelawak, ketawa juga, batal sholatnya. Tertawa, tapi kalau senyum belum batal. Senyum itu nyengir, belum batal. Kata, mama ketawa, katanya. Belum batal. Kalau ketawa keluar suara, maka dia batal. Termasuk menangis dalam sholat, menangis yang bersuara, nangis batal sholatnya, diulang lagi. Tapi kalau cuma beres air mata, tidak batal. Masih ada? Satu yang Ya, satu lagi. kemarin di Jumat lalu beberapa dari COVID bicara masalah layanan Nabi. Jadi kan sudah dijelaskan intinya Nabi itu diberi keistimewaan setelah diangkat sebagai Nabi. Jadi sebelum diangkat Nabi itu dia adalah manusia biasa. Apa betul? Tidak benar ya. Yang benar Nabi diangkat Rasul umur 40 tahun. Itu diangkat Rasul berarti diperintahkan menyampaikan risalah, mendakwahkan wahyu. Tapi status kenabiannya ya sudah sejak lahir, bahkan sejak sebelum ada di muka bumi. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan dari alam semesta ini Pak, bukan bumi dan langit. Kalau pengen tahu makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Makanya Nabi debat sama Jibril. Gua kata Jibril yang pertama kali diciptakan. Saya kata Nabi. Sayalah kata Jibril. Lalu Nabi nanya sama Jibril, waktu kamu selesai diciptakan Allah, apa yang pertama kamu lihat? Yang pertama kali kamu lihat cahaya. Nah itulah aku kata Nabi. Nur Muhammad. Muhammad itu sebagai Nabi, ya udah dari sononya Pak. Sudah dipangkalnya, makanya semua Nabi mulai Adam sampai Nabi Isa itu tahu ada Muhammad tapi belum lahir. Dialah Nabi Khatimul Anbiya. Dialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Makanya orang Yahudi Nasrani itu cemburu. Kenapa Muhammad itu bukan dari keturunan Ishak, bukan dari Bani Israel, harus dari bangsa Arab. Jadi mereka mengenal Muhammad itu lebih mengenal daripada anak kandung mereka sendiri. Itu Bani Israel. Sangat kenal sekali mereka. Jadi status Nabi itu dari awal sudah Nabi, di rahim ibundanya Aminah ya Nabi, lahir itu ya Nabi, sudah mendapatkan kemuliaan. Begitu nikahnya Nabi dia sudah dapat kemuliaan, tapi belum dikasih tahu sama Allah. Tapi rasa sudah ada. Buktinya Khadijah, mengapa dia tahu ingin menikah sama Muhammad? Karena dia sudah dikasih tahu sama kakek, sama pamannya. Khadijah, kawinin lagi itu aja. Apa? Itu bukan orang sembarangan. Dari berbagai macam informasi, dialah yang mendapat tanda Nabi akhir zaman itu. Udah ada tanda-tandanya loh Pak. Kayak orang lihat Pak Wagino, Nabi nih, Nabi Wagino misalnya Pak. Udah ada tanda-tandanya. Jadi kita punya saudara, nikahin aja tuh sama Pak Wagino gitu. Sudah ada memang. Makanya bukan sesuatu yang simsalabim. Khadijah itu sudah tahu. Makanya siapa yang pertama kali membenarkan kerasulan Nabi? Ya Khadijah yang pertama kali membenarkan. Saat Nabi ketakutan karena kedinginan, direngkuh sama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi salah pula kalau ada yang ngomong di TV itu mengatakan, ada kan Mustaq ngomong begini, Nabi itu sebelum diangkat Rasul sesat. Astagfirullahaladzim. Itu tanda orang nggak pernah belajar. Kalau pernah belajar nggak mungkin begitu. Pernah mondok aja Pak, sebulan aja nggak mungkin ngomong begitu dia. Itu dia tanda nggak pernah belajar ngomong Nabi itu sesat sebelum diangkat jadi Rasul. Dia nggak tahu. Makanya kalau orang baca kitab, misalnya di Kisahul Mi'raj tentang Nur Muhammad, ya tahu benar tentang Rasul beliau kenabiannya. Di umur 40 baru Allah perintahkan menyampaikan wahyu. Makanya itulah status Nabi dan Rasul itu menyatu jadi satu. Ketika dia tidak disuruh menyampaikan, dia Nabi saja status. Jadi demikian, ya, Nabi. Baik, demikian. Tanya Pak Irwan apa Nabi ya? Pak Irwan ya.
Baik, demikian dari saya. Saya ini mau berangkat ceramah lagi ya Pak. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Nantikan nonton ini di YouTube saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.